adik-adik semua, wow, udah masuk ke bulan yang baru, bulan Juni di minggu pertama. Senang sekali hari ini bisa jumpa sama adik-adik, walaupun mungkin kita masih lewat online, masih ketemu tatap via YouTube, tapi nggak apa-apa. Kakak tetap senang, kakak tetap bahagia bisa jumpa sama adik-adik semua. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah, kakak mau kasih sedikit saja permainan buat kamu semua. Ini hari ini pertanyaannya, hari ini gamesnya adalah tentang tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kakak akan kasih pertanyaan-pertanyaan ataupun clue yang adik-adik nanti bisa jawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kakak ajuin. Nanti adik-adik bisa jawab, catat, tulis di mana gitu. Pertanyaannya sih nggak banyak, cuma ada 50. Enggak, cuma ada 5 ya. Cuma ada 5 pertanyaan. Tebak tokoh Alkitab. Nanti di akhir tayangan ini ada jawaban-jawaban yang kamu bisa lihat hasilnya. Oh iya, jawabanku benar apa nggak ya? Jawabanku salah apa nggak ya? Nanti supaya adik-adik juga makin tahu, oh iya ternyata ini loh tokoh Alkitab yang Tuhan percayakan untuk ngasih pesan-pesan selama manusia hidup di bumi ini. Oke, kita mulai ya. Siapakah aku? Siap? Oke. Ibuku berdoa kepada Tuhan supaya dapat memiliki anak, dan 1 tahun kemudian aku dilahirkan ke dunia. Arti namaku adalah aku telah memintanya daripada Tuhan. Oke, tebak, siapakah aku itu? Gampang banget. Ini kalau kakak kasih clue tambahan, namanya ada dipakai sama volunteer gereja anak. Bagus namanya, keren. Cari ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siapakah aku? Sejak kecil, aku tinggal di negeri orang lain. Aku diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya. Aku itu terkenal dengan 10 tulah dan 10 perintah Tuhan. Ini gampang banget. Adik-adik pasti sering banget dengar ini. Tokoh Alkitab satu ini yang kakak kasih clue-nya barusan. Sudah? Tulis. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Aku mempunyai 3 orang anak laki-laki. Aku pernah membuat sebuah benda yang sangat besar. Pelangi adalah tanda bukti perjanjian antara Tuhan dengan aku dan dengan segala makhluk hidup. Nah, ada lagunya malah ini. Pasti tahu kan lagunya? Ayo cepat catat. Ini namanya paling gampang nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Siap ya? Aku adalah seorang panglima terpandang. Tapi sayangnya aku memiliki penyakit kulit namanya kusta. Agar kustaku sembuh, aku diminta untuk mandi di dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali. Siapa? Ayo. Ini memang ceritanya jarang diceritain. Tapi kalau adik-adik yang kalau setiap harinya ikutin atau baca firman Tuhan pasti tahu jawabannya. Oke? Pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini kakak kasih clue-nya sekaligus adik-adik harus jawab 2 nama sekaligus. Ya, 2 nama sekaligus. Siapakah aku? Aku adalah seorang raja yang menulis salah satu kitab perjanjian lama yang berisi tentang puji-pujian. Anakku terkenal dengan kebijaksanaannya. Siapakah namaku dan nama anakku? Ayo, ditebak ya. Kalau udah tebak, udah jawab semua ditulis. Nanti di akhir tayangan ini akan ada jawaban-jawaban. Tapi ingat adik-adik, seperti pesan kakak sebelumnya, jangan di scroll sampai habis. Ikutin ibadahnya dari awal, pertengahan sampai habis. Ya, berturut-turut. Nggak boleh ngangkap. Ya, adik-adik, siapa yang sudah siap mau memuji, memuliakan nama Tuhan? Tangannya mana? Belum kelihatan? Oke, kakak juga siap. Semuanya siap ya. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang Tuhan bisa main permainan tebak tokoh Alkitab walaupun permainannya singkat. Tapi kami percaya melalui permainan ini kami boleh mengerti siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang kami perlu tahu, kami perlu pelajari dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk memulai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat ibadah. Bye.
Shalom FMC Kids. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya luar biasa semua ya Kak kabarnya. Nah, kakak-kakak di sini senang banget kalau dengar kabar adik-adik dan keluarga adik-adik semuanya baik-baik aja. Nah, tadi siapa yang udah main game di sebelumnya nih? Seru nggak gamenya? Seru banget Kak, seru banget pasti. Ya. Yeay. Tadi gamenya itu tentang tebak tokoh Alkitab. Nah, siapa yang udah tulis jawabannya? Sudah ya, nanti jawabannya itu ada di setelah firman Tuhan. Jadi adik-adik tetap harus tunggu ya dan nonton ibadah kita dari awal sampai habis. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu di bulan Juni kita mau belajar tentang iman. Tentang apa Kak Caca? Iman. Tentang iman. Kira-kira iman hari ini belajar dari mana ya? Nanti kita bisa lihat pas di ibadah. Makanya adik-adik tetap ibadah bareng-bareng. Oke, adik-adik sebelum kita mulai ibadah, yuk kita mau siapin Alkitabnya dulu. Kakak hitung sampai berapa lama ya Kak kira-kira? 1 tahun? Kelamaan ya Kak ya? Dong, Kak. 3 aja. Oh 3 detik aja ya Kak? Apa-apa, Kak. 3 detik. 1, 2, 3. Yang udah ada Alkitabnya boleh bilang amin. Amin. Yeay, oke deh. Coba deh Kak, sekarang aku mau nanya. Ya, Siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? aku udah pasti sayang sama Tuhan Yesus Kak. Pasti sayang dah Kak. Pasti adik-adik di rumah juga sayang dong Kak sama Tuhan Yesus ya? sayang sama Tuhan Yesus. Oke deh adik-adik, kita sekarang mau nyanyi I Love You Jesus. Harusnya semangat ya Kak? Harus semangat. Adik-adik boleh pakai gerakannya ya. Dan jangan lupa keluarin suara, kita mau nyanyi bareng-bareng. I love you Jesus. Deep down in my heart I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my Sekali lagi I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my. Sekarang aku tresno Yesus pakai bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Sekali lagi. Tresnoku jer jer ro ro, jero jero. Sekali lagi kakak mau adik-adik lebih sungguh-sungguh. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Deep down in my. Sekali lagi. Deep down in my heart. Yeay! Adik-adik semangat semua ya Kak? Semuanya semangat Kak. Kakak seneng deh kalau semua adik-adik bisa semangat. Nah adik-adik sebelum kita dengerin firman Tuhan,
kakak mau lihat adik-adik duduknya yang manis dulu. Yeay. Oke. Udah kelihatan belum kak kalau adik-adiknya duduk yang manis? Kayaknya udah semua nih kak. Udah semua ya. Nah kakak percaya walaupun kita cuman secara online ibadahnya, pasti adik-adik nonton dan duduknya yang manis nih. Pasti dan dengerin dong. firman Tuhan dan semangat untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik di tengah kondisi ini kakak percaya juga kalau adik-adik kabarnya juga pasti baik ya kak ya. Pasti dong kak. Pasti baik dan keluarganya. Dengan virus corona ini pasti semuanya itu ada rencana Tuhan loh Kak Caca. Pasti. Karena setiap waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah sekarang kita mau sungguh-sungguh lebih lagi ya. Karena kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian ini. Kakak minta adik-adik tutup matanya. Tundukin kepalanya. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Yuk adik-adik kita mau nyanyi waktu Tuhan. Lebih serius lagi ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Yuk adik-adik kita menyanyi dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ada karena untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk kita mulai dari awal, boleh sambil tutup mata, kita mau lebih dekat sama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk adik-adik boleh angkat tangannya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari
firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu, dan nantinya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Wah, pujiannya udah nih Kak. Udah kelar Kak. Berarti sekarang waktunya kita dengerin Firman Tuhan. Yeay. Jadi kakak mau ngingetin nih adik-adik kalau misalnya jawaban game setelah ini ada di akhir. Jadi harus dengerin firman Tuhannya dulu ya Kak. Betul, harus dengerin firman Tuhannya dulu. Sampai selesai baru kita dapat tahu jawaban game ya Kak. Bener. Oke. Nah sekarang adik-adik tadi yang udah siapin Alkitab, boleh Alkitabnya dipegang dan telinga dan hatinya juga coba telinganya dibuka. Dibuka dulu. Hatinya disiapin karena kita mau terima firman Tuhan. Oke, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik. Oh iya Kak Melva, kita jangan lupa nih sapa papa mama yang ada di rumah. Shalom papa mama. Gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Gimana kabarnya Kak Ewit? Kabar Kak Ewit pastinya baik. Kak Melva gimana kabarnya? Baik banget. Sama nih kayaknya seperti adik-adik di rumah. Oh ya Kak Ewit, tahu nggak? Minggu pertama bulan Juni ini Ya, kita belajar firman Tuhan tentang iman. tentang iman. Bener. Iman maksudnya apa ya Kak Melva? Iman artinya percaya sama Tuhan yang tidak kita lihat, tetapi kita bisa merasakannya loh Kak Ewit. Untuk belajar tentang iman itu tahu nggak ya adik-adik? Semuanya ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan kita terambil di Ibrani 11 sampai 12 ayat 3. Firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang iman. Di dalam Ibrani, di situ ada tokoh-tokoh Alkitab loh adik-adik yang memberitahukan bagaimana iman itu. Bagaimana Kak Ewit? Oke, saya setuju Kak Melva. Jadi maksud Kak Melva nih kita itu Bener. benar-benar belajar tentang iman ada di Alkitab. Benar Ya. sekali. Oke adik-adik, bahwa ketika kita tidak melihat Tuhan, kita dapat belajar iman itu dari Alkitab kita. Kita Bener. memiliki firman Tuhan yang dapat menolong kita semakin bertumbuh di dalam Bener Tuhan. sekali. Dan satu lagi nih Kak Melva, iman kita bisa bertumbuh ketika kita percaya setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Benar Nah, sekali. adik-adik kita mau belajar nih di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang mereka memilih untuk hidup oleh iman. Siapakah dia? Oke, yang pertama adalah Abraham. Nah, Bapak adik-adik, Abraham ini nih Tuhan meminta kepada Abraham supaya pindah bersama keluarganya ke negeri yang jauh. Wah, ke negeri yang jauh ya. Nah, adik-adik, Abraham pada waktu itu dan Sarah sudah tua dan tidak punya anak. Nah, adik-adik di Kejadian 12 ayat 2, Tuhan bilang kepada Abraham seperti ini. Tuhan akan memberkati Abraham dan menjadikan Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Wah, Kak Melva, Abraham apakah taat? Pastinya Kakak. Betul. Adik-adik, Abraham itu taat, memegang janji Tuhan. Abraham walaupun belum melihat janji Tuhan, dia beserta keluarganya, beserta harta yang diperolehnya, mereka pindah ke negeri yang sudah Tuhan tentukan. Nah, adik-adik bisa nanti baca di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi adik-adik, dari sini kita belajar bahwa Abraham itu belajar untuk taat kepada Tuhan, dia taat untuk mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Benar, Kakak. Jadi Kak Melva, kita juga harus seperti itu nih. Benar Kakak. Apalagi nih Kak Melva, masa pandemik ini. Wah,
Ya, ini virus corona ini membuat kita pasti khawatir. Nah, kalau adik-adik atau kita semua nih terlalu sering untuk mendengarkan berita-berita tentang virus corona, apa yang terjadi Kak Melva? Makin lemah kakak. Wah, makin lemah. takut. Betul, makin takut, makin khawatir, bukan membuat kita semakin kuat. Terus satu lagi nih Kak Mel, kalau kita sering mendengarkan perkataan yang tidak baik. Contohnya apa tuh? Kata-kata yang kasar. Bener, Di sekolah, di rumah, atau lewat games bisa juga loh Kak. Bener kakak. Apakah iman kita semakin bertumbuh mendengarkan seperti itu Kak Mel? Sepertinya tidak kakak. Tidak ya, jadi adik-adik kita belajar dari Bapak Abraham yang taat untuk mendengarkan suara Tuhan. Terus siapa lagi Kak Melva? Yang kedua, ada siapa lagi? Bapak Musa. Bapak Musa kita tahu dia dibesarkan oleh putri Firaun. Waktu itu dia ketemu sama Tuhan itu, Tuhan berbicara sama Bapak Musa itu di semak-semak yang terbakar loh adik-adik. Tuhan janji sama Bapak Musa untuk membawa bangsa Israel kemana kakak? Keluar dari Mesir. Ya. Walaupun banyak tantangan adik-adik ya, termasuk bangsa Israel yang suka protes, suka marah-marah sama Bapak Musa, tetapi Bapak Musa tetap percaya kalau Tuhan, janji Tuhan pasti terjadi sama janji-janji yang sudah Tuhan beritahukan kepada Bapak Musa. Yang ketiga, ada lagi loh Kakak Ewit. Wah, yang siapa ketiga, ya, Kak Welsa? selain tadi Bapak Abraham, Ya. Bapak Musa, ada satu lagi, Daud. Wah, tahu nggak adik-adik Daud? Daud itu seorang gembala loh. Kira-kira kalau seorang gembala, dia mengembalakan apa ya Kak Ewit? Mengembalakan Makan? apa ya Kak Melva? Domba. Oh, domba. Waduh. Tetapi tahu nggak Kak Ewit? Tuhan janji loh sama Daud, kalau Daud itu akan menjadi raja. Wow, raja. Iya kakak, dia akan menjadi raja loh. Daud menghabiskan waktunya bertahun-tahun loh adik-adik dalam pelarian. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia pengen diapain kakak kalau tahu ya? Dibunuh benar. Raja Saul pengen membunuh Daud. Daud mengalami ketakutan dalam hidupnya. Namun luar biasanya Daud memilih untuk tetap percaya sama Tuhan. Dia percaya kalau janji Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan gak lupa loh. Pasti Tuhan tepatin. Tahu gak kakak? Waktunya Tuhan melakukan segala janji-janjinya. Tuhan tepati loh kakak. Daud menjadi raja yang hebat. Tahu nggak adik-adik? Tidak ada seorang pun dalam tokoh yang ada di Alkitab yang bisa tahu jalan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi mereka memilih untuk tetap percaya pada rencana Tuhan dalam hidup mereka sangat besar kakak. Dan mereka memilih untuk beriman. Bagaimana Kak Ewit? Wah, luar biasa sekali ya Kak Velva ya. Bener. Oke, Kak, tadi sudah ada berapa ya? Ada 3. Nah, yang terakhir nih Kak Ewit mau kasih tahu lagi ke adik-adik. Yang terakhir itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Oke, pastinya. adik-adik pasti Bener. tahu ya bahwa Allah mengirim penyelamat untuk kita manusia yaitu Yesus ya. Dan adik-adik sudah tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dari mana? Dari segala dosa kita adik-adik. Jadi adik-adik kita belajar dari murid Tuhan Yesus ya. Ketika Yesus datang ke dunia, murid Tuhan Yesus itu melihat Yesus mengajar, mengasihi manusia, menyembuhkan orang-orang yang sakit, Bener, bahkan membangkitkan orang yang mati. Gitu ya adik-adik. Terus ketika Yesus mati dan dibangkitkan kembali oleh Allah dan kembali ke surga, murid-murid Tuhan Yesus melihat ya. Adik-adik, murid Tuhan Yesus itu walaupun Tuhan sudah bangkit dan kembali ke surga, mereka tetap memilih
percaya kepada Tuhan. Ingat loh adik-adik, percaya kepada Tuhan lewat apa? Iman mereka. Jadi kita bagaimana Kak Mel? Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Benar Lewat apa? Kakak. Lewat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam Dalam hidup hidup kita ya kita Kakak. adik-adik. Karena janji Tuhan apa adik-adik? Siapa yang mengikut Yesus akan hidup selama-lamanya. Wah, Kak Melva mau hidup bersama Tuhan Yesus? Pastinya Kakak. Ya saya juga mau, Kak Ewet mau. Gitu ya. Jadi adik-adik percaya dan yakinlah bahwa Tuhan itu merencanakan yang lebih baik untuk kita. Walaupun keadaannya sekarang seperti ini, ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Ada amin Kak Melva? Amin Kakak. Iya. Benar. Jadi gimana nih Kak Mel? Luar Kesimpulannya biasa nih. ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Ewit, kita harus apa tadi adik-adik? Yang pertama, baca Alkitab dan Berdoa. Berdoa, benar. Melalui Alkitab kita bisa belajar dan ada loh di Alkitab itu banyak banget tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu yang memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan dan membantu kita agar iman kita semakin tumbuh Kakak. Iya. Selanjutnya jangan khawatir adik-adik. Seperti Kak Awit bilang, sekalipun sekarang ini banyak virus-virus yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Tahu nggak adik-adik, pertolongan Tuhan atas kehidupan kita seperti sakit, penyakit, itu semuanya pasti bisa diapain Kakak? Bisa diapain ya Kak? Coba kita tanya adik-adik dulu gimana ya Diapain jawabannya. adik-adik? Coba kita dengar Kak. Pasti bisa Tuhan toh? Tuhan tolong. Jadi kamu dapat mengenal Tuhan Yesus meskipun kamu belum pernah melihatnya. Apa tadi Kakak? Yang Kita dapat mengenal Tuhan meskipun kita belum pernah melihatnya. Jadi kita bisa mengenal Tuhan dari apa aja Kak? kita mengenal Tuhan lewat kebaikan dari Tuhan, Tuhan. yang ada di hidup kita. Kemudian Benar. dari firman Tuhan yang kita baca Baca. setiap hari. Melalui apa Kakak? Melalui Alkitab. Benar. Jadi adik-adik jangan jemu-jemu untuk baca Alkitab. Kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya. Tapi jangan takut adik-adik. Kita harus percaya kalau rencana Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Amin. Ketika Tuhan mengirim Yesus menjadi juru selamat kita, janji Tuhan selamanya untuk kita. Tahu nggak adik-adik tadi? Iman apa tadi ya? Percaya sama Tuhan yang tidak kita lihat, tetapi kita bisa merasakan kebaikannya. Kalau adik-adik kurang percaya pada Tuhan Yesus, tapi pengen bisa mengenal Tuhan itu seperti apa ya? Adik-adik bisa minta bantuan sama mama papa. Atau boleh juga adik-adik, kalau adik-adik mau, kakak-kakak ini dengan senang hati mau mendoakan adik-adik agar adik-adik memiliki iman yang besar dan teguh kepada Tuhan Yesus ya Kak Ewit ya. Ya betul sekali Kak Melva. Oh iya Kak Melva, Kak Ewit punya ilustrasi juga nih Kak Mel. Ini di sekolah minggu kita sudah pernah memainkan ini. Permainannya adalah domba dan gembala. Nah domba itu biasanya yang ditutup matanya pakai kain, kemudian gembala itu adalah yang menuntun. Permainannya itu kan sebenarnya kita belajar tentang iman gitu ya. Gimana? Jadi ketika yang penutup mata itu, yang domba, dia harus mendengarkan gembala yang akan menuntun dia. Wah, Contohnya luar biasa Kak ya, Melva nih. Jadi harus dengar-dengaran ya Kak Ewit ya. Jadi contohnya nih Kak Melva, Kak Ewit tutup mata nih. Kak Melva arahkan Kak Ewit deh. Coba gimana? Kak Ewit coba maju ke sebelah kiri satu langkah. Wah, Itu adik-adik.
Jadi kalau Kak Ewit tadi beriman, percaya kepada gembala yaitu Kak Melva, Kak Ewit pasti bisa sampai pada tujuan. Nah adik-adik, Benar. sama halnya dengan firman Tuhan. Ketika kita nih beriman, percaya kepada Tuhan, kita akan sampai pada tujuan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua adik-adik. Luar biasa ya Kakak. Oke, wah luar biasa sekali ya Kak Melva. Ada ayat hafalannya nih gak Kak? Ada nih ayat hafalannya dan ada Wah. gerakannya nih. Yuk kita mau baca bersama-sama Sama-sama dulu nih ya Kak ya. Gimana Kakak? Kita baca dulu kemudian nanti ada gerakannya ya. Oke, 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nih ada gerakannya Kak. Benar. Dengan ada gerakan adik-adik pasti lebih hafal. Seperti Gimana? apa Kak gerakannya? Ini ya gerakannya ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gimana Wah, adik-adik? luar biasa, Gampang Kakak. tidak? Ayo satu kali lagi ya Kak Melva. Boleh. 1, 2, 3. 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada amin. Jadi adik-adik dihafalkan ya gerakannya dan ayat hafalan. Ya, oke, sip. Nah, Kak Melva, kita sudah selesai nih firman Tuhan, gitu ya. Kak Melva, Kak Ewit berharap adik-adik bukan hanya mendengar, tapi menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari ya, Kakak, ya. Ya, imani setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan sebagai peneguh hidup kita. Benar Amin Kakak. ya. Yuk, Amin. Adik-adik kita mau tutup dalam doa. Ingat adik-adik, ketika berdoa kepada Tuhan itu selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kepada Tuhan. Ikuti doa Kak Ewit dalam hati. Oke, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan senang. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami sungguh-sungguh banyak belajar tentang iman. Kami diingatkan kembali bahwa iman kami akan semakin bertumbuh ketika kami mau baca firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya hari demi hari iman kami semakin bertumbuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, kesehatan papa mama, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk kami juga yang masih sekolah, yang harus belajar secara online, Tuhan tolong supaya kami tetap semangat belajar Tuhan, kami tetap semangat memberikan yang terbaik. Tuhan akan tolong kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, Iya. kita ketemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Drop it.